Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Shadaqallahu alazim. Sahabat kuliner yang dirahmati Allah, tidak terasa Ramadan sudah berada di penghujung terakhir. Banyak peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan ini. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Permulaan syariat zakat di bulan Ramadan. Dan bahkan banyak perjuangan-perjuangan umat Islam Allah menangkan di bulan Ramadan ini. Mulai dari perang Badar, penaklukan Mekah, kemudian Andalusia, dan banyak perang-perang yang lain. Bahkan kemerdekaan Indonesia pun terjadi di bulan Ramadan. Sahabat kuliner yang dirahmati Allah, sejatinya bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Karena kita berjuang menaklukkan hawa nafsu, berjuang menundukkan diri seutuhnya beribadah kepada Allah. Namun kita diingatkan kembali oleh Allah. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum. Allah mengingatkan kembali kepada kita. Adakah kita akan masuk surga dengan begitu saja? Ternyata tidak, kata Allah. Sebelum kalian Allah uji sebagaimana ujian orang-orang sebelum kamu. Subhanallah. Ternyata tidak mudah untuk masuk surga. Dalam sejarah Allah menceritakan, mengkisahkan perang Badar misalnya. Allah menangkan perang Badar ketika umat Islam mengokohkan keimanannya kepada Allah dan Rasulullah. Dan Rasulullah bermunajat kepada Allah, meminta pertolongan tak henti-hentinya untuk memenangkan perang Badar. Dan janji Allah adalah benar. Ketika kita meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Dan Allah memenangkan perang Badar tahun kedua Hijriah. Namun Rasulullah mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya ini adalah perang terbesar dalam sejarah umat Islam, kata Rasulullah. Namun ada perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Subhanallah. Atau dalam kisah lain, perang salib misalnya. Ini adalah perang yang terpanjang dalam sejarah Islam sampai 2 abad. Dan ternyata kemenangan Salahuddin Ayyubi itu adalah peran aktif seorang ahli ibadah, seorang abid dan ahli hikmah, yaitu Imam Al-Ghazali. Ketika beliau mengukuhkan kembali keimanan Salahuddin Ayyubi dan umat Islam pada saat itu, Allah memberikan kemenangan atas perang salib. Imam Al-Ghazali mendengarkan kembali bahwa firman Allah, Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kata Allah, pertolongan dan kemenangan itu sangat dekat kepada
orang yang beriman. Sahabat kuliner yang dirahmati Allah, keimanan yang kokoh dan keimanan yang sempurna. Banyak hadis yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya iman itu adalah tasdid di qalbi, ikrar di lisan, dan arkan bil amal. Artinya iman itu satu kesatuan antara lisan, hati, lisan, dan perbuatan. Tidak hanya lisan saja, tapi perbuatan yang berbeda. Atau hati yang tidak mengiyakan, tapi membuat perbuatan yang tidak diridhoi atau melakukan perbuatan yang diridhoi. Kemudian dijelaskan lagi dalam sebuah hadis ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat, "Ya Muhammad, apa itu iman?" Kata Nabi Muhammad, "Tu'minu billah," mempercayai Allah, wa malaikat, wa kitab, wal yaumil akhir, wal qadri, wa khairi wa syarri. Artinya iman itu satu kesatuan. Dan dia terefleksi dalam keseharian kita. Ketika disebut nama Allah, bergetarlah hati kita. Menandakan salah satu ciri orang yang beriman. Dan hanya kepada Allah lah kita menyembah. Hanya Allah lah satu-satunya sembahan kita. Tidak ada sesuatu kekuatan apapun selain kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan bisikan apapun, tidak ada kekuatan nenek-nenek moyang apapun. Yang ada adalah kekuatan Allah semata. Allah Maha Besar, Allah Maha Sempurna. Sahabat kuliner yang dirahmati Allah, itulah kemenangan yang hakiki. Allah akan memberikan kemenangan yang sebenarnya ketika kita mengoptimalkan dan bersungguh-sungguh terhadap ibadah yang kita lakukan. Dan pada saatnya kita akan kembali fitri di penghujung setelah Ramadan ini, yaitu Idul Fitri. Kita kembali suci, bersih, karena kita sudah melaksanakan ibadah 1 bulan penuh sebelumnya sebagai bentuk ketakwaan kita. Sahabat kuliner yang dirahmati Allah, sesungguhnya tarbiyah pendidikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu adalah sebagai tazkiyatun nafs kita, pensucian diri, tarbiyah nafs, penguatan diri, bagaimana kita menjadi pribadi yang paripurna. Ibadah-ibadah sepanjang Ramadan kita lakukan itu adalah sebagaimana kita menenun baju ketakwaan kita. Sebagaimana seekor ulat yang menenun, bertapa dalam kepompongnya, kemudian menjadi kupu-kupu terbang indah pada saatnya. Atau seekor laba-laba yang membuat rumah sehelai demi sehelai, kemudian menggunakannya menjadi tenang hidupnya dalam hasil tenunannya. Sahabat kuliner yang dirahmati Allah, seyogianya lah tarbiyah madrasah pendidikan yang kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan ini. Kita menenun baju ketakwaan kita, dan kita akan menggunakan baju itu setelah bulan Ramadan dan selanjutnya. Marilah sama-sama kita menjaga apa yang sudah menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan menjadi sebuah keibadah indah, sehingga kita menjadi manusia kafah setelah Ramadan dan seterusnya. Karena yang kita harapkan adalah keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.